Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kertajaya, Fir'aunnya Jawa. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu yang memerintah antara tahun 1194 sampai dengan 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Daha atau Dahanapura yang terletak di tepi Sungai Berantas. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah inti adalah bekas kekuasaan Kerajaan Medang meliputi 2/3 bagian timur Pulau Jawa. Berita tentang Kerajaan Kediri sebagian juga diperoleh dari berita Tiongkok. Buku ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Jawa. Kemudian disusun buku Ling Wei Taita tahun 1778 Masehi, karangan Chu Yifei. Kemudian juga disusun sebuah kronik Tiongkok bernama Chun Fanci, karangan Chun Jungkua tahun 1225 Masehi. Kedua buku ini menerangkan keadaan Jawa pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi yang memiliki 14 negara bawahan atau kadipaten yang tersebar luas di Pulau Jawa hingga ke ujung timur Kepulauan Nusantara. Keberadaan Raja Kertajaya yang merupakan raja terakhir dan terbesar Kerajaan Kediri adalah dengan ditemukannya cukup banyak peninggalan berupa prasasti. Terdapat 4 buah prasasti, yakni Prasasti Galunggung tahun 1194 Masehi, Prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, Prasasti Pala tahun 1197 Masehi, dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205 Masehi dikeluarkan oleh Raja Kertajaya. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Digdaya Utunggadewa. Nama Kertajaya juga terdapat dalam Kakawinagara Kertagama tahun 1365 Masehi, kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman Kediri oleh Empu Prapanca, seorang tokoh agamawan di Istana Majapahit. Sedangkan dalam serat para raton, Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Konon dengan kesaktiannya, Prabu Dandang Gendis atau Kertajaya mampu duduk di atas tombak tajam yang berdiri tanpa terluka sedikit pun. Dengan segenap kekuasaan yang dimilikinya, Kertajaya tidak puas hanya menjadi seorang raja. Dikisahkan pula, pada masa pemerintahannya, Prabu Dandang Gendis menyatakan bahwa dirinya adalah dewa dan ingin disembah oleh segenap rakyatnya, termasuk oleh para Brahmana Hindu dan Pandita Buddha, layaknya Fir'aun dalam masa Nabi Musa alaihissalam yang mengaku sebagai Tuhan. Rakyatnya pun dipaksa menyembahnya, bagi yang tidak menurut akan dibunuh. Fir'aun adalah gelar untuk menyebut seluruh penguasa Mesir kuno, karena Fir'aun dianggap sebagai perwujudan dewa yang disembah. Bagi masyarakat Mesir, penyembahan ini bertujuan supaya kedamaian kehidupan di dunia dan di alam baka yang merupakan harapan semua orang masyarakat dapat tercipta. Konsep Raja Dewa tersebut dipakai hampir di semua periode masa Mesir kuno. Berbeda dengan di Mesir, di Jawa tidak ada tradisi menyembah manusia yang hidup walaupun raja sekalipun. Hanya raja yang sudah mangkat saja yang didermakan di dalam candi dalam wujud dewa. Aksi Sang Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu kemudian ditentang oleh para pemuka agama. Para Brahmana pun menolak ketuhanan Kertajaya. Penolakan terhadap pengakuan Raja Kertajaya ternyata berakibat buruk bagi para Brahmana. Mereka disiksa dengan kejam. Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman, sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai mati.
Mendapati kelakuan rajanya yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari Dahanapura sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat yang ditemuinya. Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Batara Guru atau Dewa Siwa. Sementara itu, di Tumampel tersiar kabar bahwa Tunggul Amatu, seorang Awuku Tumampel, adipati bawahan kerajaan Kediri yang setia terhadap Raja Kertajaya, dikudeta oleh anak angkatnya sendiri yang bernama Ken Arok. Kemudian ia mengambil alih jabatan Adipati Tumampel setelah sukses menghabisi ayah angkatnya itu. Ken Arok yang juga seorang putra kandung Brahmana Lohgawe, seorang agamawan Hindu Siwa ini mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Mendapati hal itu, para Brahmana yang sebelumnya melarikan diri dari kejaran kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Ken Arok. Dengan kecerdikannya, Ken Arok memanfaatkan situasi. Melalui pengaruh ayahnya, Brahmana Lohgawe, ia mendapatkan simpati dari para Brahmana. Ia berjanji akan melakukan pemberontakan terhadap Raja Kediri Kertajaya yang mengaku dewa atau Tuhan. Ken Arok berjanji akan menaklukkan Raja Kertajaya, yang kemudian para Brahmana menganugerahi gelar pada Ken Arok dengan gelar Batara Guru. Mulai setelah itu, Ken Arok ditetapkan oleh para Brahmana sebagai titisan dewa. Gelar Batara Guru tersebut diyakini sebagai upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok, karena pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Sebagaimana diketahui bahwa Batara Guru merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Setelah para Brahmana memberikan dukungan penuh terhadap Ken Arok, diangkatlah kemudian Ken Arok menjadi Raja Tumampel yang merdeka dari kerajaan Kediri. Sementara para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat dan para penguasa bawahan Kediri lainnya agar memberontak bersama-sama Ken Arok. Rakyat kemudian berbondong-bondong membantu Ken Arok untuk mengalahkan Kediri. Melihat Tumampel membangkang, maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukan untuk menyerang daerah tersebut. Tumampel digempur habis-habisan oleh pasukan kerajaan Kediri. Namun karena Tumampel didukung para Brahmana dan rakyat, maka serangan demi serangan Kediri dapat ditumpaskan.